November ini jadi bulan suram Erling Haaland. Dirinya cedera cukup parah, negaranya Norwegia gagal ke Piala Dunia, dan Borussia Dortmund tersingkir dari Liga Champions. Erling Haaland sejatinya tetap mencuri panggung di awal kompetisi musim 2021-2022 ini. 9 gol dan 8 assist, dikemasnya dari 6 laga di Bundesliga. Sayangnya, cerita manis Haaland terhenti. Haaland di akhir Oktober kemarin mengalami cedera pinggul cukup parah. Erling Haaland selanjutnya absen di 4 laga Bundesliga dan begitu pula di Liga Champions. Khusus kompetisi terakhir, Haaland cuma bermain 2 kali dengan sumbangan 1 gol. Celakanya, Borussia Dortmund akhirnya tersisih dari Liga Champions. Tanpa Haaland, Dortmund cukup ompong di depan. Di grup C, Dortmund harus puas finish di tempat ketiga dengan koleksi 6 poin. Ajax dan Sporting sudah mengunci tiket ke babak 16 besar, dengan koleksi 15 dan 9 poin. Walau masih ada satu matchday terakhir di awal Desember nanti, Dortmund dipastikan tidak akan beranjak kemana-mana dari peringkat ketiga. Sebab, Besiktas di bawahnya nihil poin. Borussia Dortmund harus rela menuju Liga Eropa. Erling Haaland dan timnas Norwegia, gagal ke Euro 2020 lalu. Kini cerita buruk berlanjut, Norwegia gagal ke Piala Dunia 2022. Norwegia gagal melaju ke Piala Dunia 2022 usai tumbang 0-2 dari Belanda di The Kuip pada laga terakhir kualifikasi grup G zona Eropa, Rabu, tanggal 17 November tahun 2021, dini hari. Belanda berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2022 usai memuncaki grup G dengan 23 poin. Sementara, tiket playoff didapat Turki yang berada di urutan kedua dengan 21 poin. Erling Haaland sendiri tidak mampu membantu Norwegia kalah hadapi Belanda, absen di pertandingan tersebut karena cedera pinggulnya. Cedera pinggul Erling Haaland dideritanya kala menghadapi Arminia Bielefeld pada tanggal 23 Oktober lalu. Awalnya, Haaland diyakini akan absen beberapa pekan. Setelah pemeriksaan tim medis, cedera pinggul pemain berusia 21 tahun itu ternyata cukup serius. Haaland dipastikan tidak akan bermain lagi sampai akhir tahun 2021. Erling Haaland dipastikan baru akan main lagi di awal tahun 2022. Akan tetapi, itu pun harus dipastikan kembali oleh tim medis, apakah Haaland benar-benar sudah fit atau belum. Borussia Dortmund diketahui tidak mau ambil risiko. Haaland masih muda, masa depannya masih panjang. Tottenham Hotspur takluk 1-2 dari NS Mura dalam lanjutan Europa Conference League musim ini. Tak cuma menyulitkan peluang lolos ke 16 besar, namun hasil tersebut dinilai amat memalukan. Mura bukanlah nama beken di sepak bola. Klub yang baru berdiri tahun 2012 itu bahkan tak langsung bisa dikenali lambangnya oleh mesin pencari Google. Menjamu Tottenham pun, Mura menumpang di Stadion Eljutski Verte yang merupakan markas klub raksasa Slovenia, NK Maribor. Itu disebabkan stadion mereka, Mesnis Stadion Fazanerija, hanya memiliki kapasitas kurang dari 5.000 penonton. Menurut ranking terbaru Euro Club Index, Mura hanya menempati urutan 342 dari 725 klub yang berada di kasta tertinggi negara-negara Eropa. Sebelum mengalahkan Tottenham, mereka bahkan ada di posisi 378. Bandingkan dengan Tottenham yang ada di urutan 22, dikelilingi oleh tim-tim mapan Eropa. Namun semua catatan di atas hanya sekadar data pemanis, kalau tak mau dibilang tak berguna. Nyatanya, performa Mura di lapangan terlihat lebih lapar ketimbang Tottenham yang dilatih manajer kelas wahid dan diisi skuad berharga ratusan juta pound. Tottenham boleh saja menguasai bola lama-lama, melakukan percobaan tembakan 2 kali lebih banyak. 15-7 pun tak masalah, malah patut diacungi jempol mengingat Tottenham bermain dengan 10 orang selama sekitar sejam, menyusul kartu merah Ryan Sessegnon di menit ke-32. Tapi semua itu tak akan diingat publik, sebab hanya 1 gol dari Harry Kane yang bersarang di gawang Matko Obradovic, kiper asal Kroasia yang dipanggil timnasnya saja tak pernah. Sementara Mura hanya mencatat 2 kali shot on goal dari 7 percobaan itu ke gawang Tottenham, dan semuanya masuk. Para pemain Tottenham seperti kehilangan gairah saat proses 2 gol Mura yang dicetak Tommy Horvath dan Amadej Marosa terjadi. Apalagi gol kedua yang terjadi di detik-detik akhir babak kedua, anak-anak asuh Antonio Conte itu seperti kehabisan tenaga saat mengejar pemain lawan. Hasil ini membuat Tottenham ada di posisi 2 grup G dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Vitesse yang berada di posisi ketiga dengan poin sama. Di atas mereka ada Rennes yang sudah memastikan lolos ke 16 besar. Spurs harus memenangi laga terakhir menghadapi Rennes jika ingin menjaga peluang lolos ke 16 besar, sebab Vitesse hanya menghadapi Mura si juru kunci di laga pamungkas.
Tak sedikit yang menuding Cristiano Ronaldo di tengah krisis Manchester United di Liga Inggris. Legenda Portugal Luis Figo tak paham dengan kritik pada Ronaldo. Setan merah memang sedang tidak baik-baik saja. Hanya satu kemenangan yang berhasil dipetik dalam 7 pertandingan terakhirnya di Premier League, bahkan menderita 5 kekalahan. Alhasil, Manchester United kini terlempar ke peringkat 8 klasemen sementara setelah baru mengumpulkan 17 poin dari 12 pertandingan pertama. Ronaldo CS berjarak 12 poin dari Chelsea di puncak dan 11 poin dari juara bertahan Manchester City di peringkat kedua. Padahal Manchester United awalnya diekspektasikan akan bersaing dengan rival-rivalnya dalam perebutan gelar juara Liga musim ini. Menyusul belanja musim panas yang meyakinkan usai merekrut Ronaldo, Jadon Sancho, dan Rafael Varane. Ronaldo telah mengemas 10 gol dalam 15 penampilan untuk Manchester United di seluruh kompetisi, termasuk 4 gol plus 2 assist di Liga. Meski begitu, mega bintang sepak bola Portugal itu belakangan disorot karena dianggap kurang membantu pertahanan, dan disebut merusak skema permainan oleh Gunnar Solskjaer yang baru saja dipecat meski membawa Manchester United menjadi runner-up di musim lalu. Luis Figo, pemain terbaik dunia 2000, menilai kritik terhadap Cristiano Ronaldo tidak akurat. Meskipun menurutnya kritik tersebut wajar dilontarkan karena Manchester United terpuruk. Cristiano Ronaldo akan mencoba membantu Manchester United kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke markas Chelsea, Minggu, tanggal 28 November tahun 2021. Kabar buruk buat Barcelona. Gelandang mudanya, Pedri harus absen lebih lama, dinilai sampai pertengahan 2022 mendatang. Pedri merupakan gelandang tengah Barcelona yang bersinar dalam 2 musim terakhir. Pedri punya visi bermain yang gemilang, diyakini bahkan jadi calon pemain bintang Blaugrana selanjutnya. Toh buktinya, Barcelona langsung mengikatnya kontrak jangka panjang dan dipagari klausul tinggi. Klub lain yang berminat membeli Pedri, harus bayar sebesar 16 triliun rupiah. Sayangnya, Pedri juga manusia. Pedri terus dimainkan musim lalu, sampai menyentuh angka 71 penampilan untuk Barcelona dan timnas Spanyol. Awal musim ini, Pedri akhirnya cedera juga. Pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera pada otot tendonnya. Alhasil, Pedri cuma bermain 4 kali di awal musim ini dengan rincian 2 kali main di Liga Spanyol dan 2 kali di Liga Champions. Pedri masuk perawatan. Dilansir dari Marca, awalnya Pedri diyakini bisa kembali merumput di akhir tahun 2021 pada Desember nanti. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, cedera Pedri dikhawatirkan bisa lebih parah. Tim medis Barcelona tak mau ambil risiko dengan cepat-cepat menurunkan Pedri. Informasi terbaru, Pedri akan absen lebih lama sampai tahun 2022. Pedri mungkin akan diturunkan jelang pertengahan tahun atau ketika kompetisi akan usai.